Orasi ilmiah. Orasi ilmiah dengan judul Pemolisian di Era New Normal, Studi Kasus Bimas Noken di Papua, yang akan disampaikan oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI. Orator adalah alumni Akademi Kepolisian tahun 1991, alumni PTIK Angkatan ke-36 tahun 2001, alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Angkatan ke-45 tahun 2007, alumni S2 KIK Universitas Indonesia tahun 2004, alumni S2 Thammasat University Bangkok, Thailand tahun 2014, alumni S3 KIK Universitas Indonesia PTIK tahun 2018. Jabatan orator pada saat ini adalah sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua kepada Brigadir Jenderal Polisi Dr. Eko Rudi Sudarto SIK MSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kalemdiklat Polri, yang terhormat Bapak Ketua STIK PTIK, yang saya hormati para senat dan guru besar, profesor yang turut hadir pada kesempatan ini, para guru, tenaga pendidik STIK PTIK, para undangan dan sivitas akademi, rekan-rekan senior sekalian yang hadir, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan perwira pada hari ini yang diwisuda sebagai sarjana, master, dan doktor ilmu kepolisian. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridhonya lah kita semua dapat berkumpul di auditorium kebanggaan STIK PTIK ini. Mengawali orasi ilmiah ini disampaikan penghormatan setinggi-tingginya atas pemberian kesempatan istimewa di mimbar terhormat ini kepada saya, Eko Sudarto, selaku alumni S3 KIK STIK PTIK Angkatan Pertama. Secara khusus saya mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada para wisudawan Sarjana Ilmu Kepolisian S1 Angkatan ke-76 Widya Pesat Gatra, wisudawan Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian Strata 2 Angkatan ke-9, dan wisudawan Strata 3 Angkatan 1, 2, 3, dan 4 2021 tanggal 8 September 2021. Secara pribadi saya senantiasa berdoa bahwa struktur STIK PTIK sebagai Center of Excellence penjaga marwah pendidikan Polri terus menempa dan menghasilkan agen maupun agensi dengan kapital budaya unggul, memiliki pengetahuan dan wawasan dilandasi etika moral tribrata dan catur prastia. Hadirin yang saya muliakan, perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman empirik dan konsep pemikiran tentang soft approach policing yang dilaksanakan di tanah Papua dengan judul Pemolisian di Era New Normal, Studi Kasus Bimas Noken di Polda Papua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, ilustrasi saya awali dengan statement bahwa dunia kita ternyata tidak siap. Wabah COVID-19 merupakan sebuah ilustrasi besar yang kompleks dari peradaban manusia. Dengan segala pencapaian akan kebesaran dan kecanggihannya, kini justru dilanda ketakutan oleh makhluk mikroskopik yang bahkan tidak kasat mata. Ketidaksiapan negara-negara di dunia berhadapan dengan pandemi COVID-19 telah ditorehkan sejarah. Ada ruang refleksi terbuka lebar di dalamnya. COVID-19 yang melanda dunia dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, hingga kini
sekitar 4,5 juta jiwa meninggal dan tidak ada satu negara pun yang siap berhadapan dengannya. Itu yang diungkap on Farid Zakaria 2021, seorang jurnalis dan pemikir global dalam bukunya 10 Lessons for a Post-Pandemic World, 10 pelajaran untuk dunia pasca pandemi. Secara lugas, Zakaria menyebutkan bahwa pandemi menjadi alarm serta sinyal tanda bahaya agar kita waspada untuk segera memperbaiki, mengencangkan sabuk pengaman, dan kita siap menghadapi resiko terburuk, termasuk bagi kehadiran kekuasaan sebagai penyelamat warganya. Pelajaran pertama adalah buckle up, menuntut kita untuk cepat beradaptasi dalam menghadapi ketidakstabilan dunia. Pelajaran kedua adalah yang penting bukan kuantitas pemerintah tetapi kualitasnya, menuntut kualitas dan efektivitas kinerja dari aparat pemerintahan. Pelajaran ketiga bahwa pasar tidak cukup, yang menuntut pemerintah berperan lebih aktif dalam perekonomian, terutama atas nama pekerja yang dibayar lebih rendah tetapi penting. Pelajaran keempat, orang harus mendengarkan pakar dan pakar harus mendengarkan orang, membahas bagaimana saling mendengarkan antara masyarakat awam dan para ahli. Pelajaran kelima, life is digital, membahas plus dan minus dari dunia pasca pandemi yang akan lebih online dan otomatis. Pelajaran keenam, Aristoteles benar, kita adalah hewan sosial, memerlukan kota sebagai tempat, kita sebagai hewan sosial yang berkembang. Pelajaran ketujuh, ketimpangan akan menjadi lebih buruk saat dan sesudah pandemi. Pelajaran ke-8, globalisasi tidak mati, globalisasi hanya akan tersendat akibat kepentingan nasional untuk kepentingan sendiri. Pelajaran ke-9, dunia menjadi bipolar, menyatakan bahwa ranah internasional pasca pandemi akan menampilkan dua kelas berat, Amerika dan China yang terus berebut di tengah pandemi. Pelajaran ke-10, terkadang realis terbesar adalah idealis, menyajikan argumen yang menentang sinisme dan keegoisan yang diperbesar oleh COVID-19 dan untuk pemulihan tatanan internasional liberal. Kondisi pandemi menunjukkan bahwa budaya komunikasi dan berkerumun harus berubah. Manusia dapat beradaptasi serta membangun ulang kehidupan, bahkan cenderung lebih baik dari masa kehidupan sebelum pandemi. Caranya beradaptasilah dengan kehidupan baru. Hal ini sedang dan telah terjadi di seluruh dunia, termasuk sampai ke pelosok Papua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Papua merupakan surga kecil yang jatuh ke bumi. COVID-19 berdampak pada ketimpangan pembangunan, baik sosial, ekonomi, kebutuhan manusia, dan hubungan manusia dengan teknologi. Pandemi telah menyadarkan kita tentang betapa pentingnya sains atau teknologi dalam memandu pembuatan kebijakan dan nilai-nilai kejujuran serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Laksmono 2013 menyatakan bahwa pembangunan di Papua memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan, memberikan dampak redistribusi horizontal dan juga vertikal. Upaya membangun kehidupan baru di Papua merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia. Membangun Papua seutuhnya memang perlu penuh dengan misteri. Kata misteri tentu saja mengungkap banyak penafsiran dan perspektif. Dari perspektif negatif, Papua identik dengan konflik tanpa akhir, isu separatisme, kini terorisme, kekerasan, kerumitan, kondisi alam yang ekstrim, infrastruktur pembangunan yang minim, maupun sisa-sisa peradaban purba yang masih eksis, seperti peralatan perang tradisional, kehidupan Honai, kapak batu, panah, tombak, tradisi bakar batu,
hingga budaya adat istiadat kehidupan kuno yang masih kental. Papua merupakan sebuah arena tata ruang yang menjadi perhatian dunia karena masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia dan dinamisnya berbagai permasalahan sosial politik menurut Rahab 2010. Dalam roadmap Papua ditemukan 4 isu utama Papua. Yang pertama, marginalisasi dan diskriminalisasi terhadap orang asli Papua. Kedua, pelanggaran HAM dan kekerasan negara yang belum diselesaikan secara adil yang dilakukan oleh negara. Yang ketiga, sejarah dan status Papua, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Act of Free Choice pada 1962. Dan keempat, kegagalan pembangunan berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Otsus Papua, terutama akses terhadap kesehatan dan pendidikan. Papua dalam perspektif yang lain menyimpan misteri sebagai sebuah pulau yang begitu mengagumkan. Tidak melulu soal emas di Tembagapura atau kabarnya juga uranium. Tanah Papua juga sangat kaya akan keanekaragaman dari flora dan fauna yang langka dan indah luar biasa, hutanan lebat di hutan rimba, lembah ngarai, dan bentangan sungai besar yang membelah pulau. Secara geografis, Papua yang kini terdiri dari 2 provinsi dengan Papua Barat terdiri dari deretan gunung tinggi yang menjulang yang disebut sebagai Pegunungan Tengah Papua dari wilayah pantai yang luas. Diamond 2017 menyebutkan bahwa Papua terdiri dari 7 wilayah adat. 5 wilayah adat di Papua yaitu Mamta, Sairi, Animha, Lapago, dan Mepago. 2 wilayah adat di Papua Barat yaitu Dombrey dan Bombrey. Wilayah geografis yang ekstrim dan sulit di Papua, khususnya wilayah Pegunungan Tengah Papua, merupakan 2/3 asli orang Papua, memiliki mobilisasi rendah untuk menghubungkan antar kelompok dan wilayah. Selain memang beragam keunikan yang luar biasa, kekhasan bumi Papua dipenuhi oleh sejuta pesona etnografi, baik kebudayaan, tradisionalnya maupun kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Papua adalah misteri alam. Papua adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, dari perubahan pola hidup keseharian tersebut dituntut keberlanjutan cara hidup manusia seusai pandemi. Maka diperlukan pendekatan Polri dalam harmoni Papua. Papua dengan beragam paradoksnya menuntut pemerintah untuk menjalankan berbagai strategi pembangunan sebagai implementasinya. Presiden Joko Widodo terus berupaya meningkatkan pembangunan dengan memberikan bobot substansi dan memberi harapan baru. Keseriusan pemerintahan Jokowi diwujudkan dengan Impres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Impres tersebut merupakan desain baru dan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus. Esensi Impres tersebut menginstruksikan kepada 43 kementerian dan lembaga untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Polri sebagai salah satu alat negara sesuai dengan tugasnya mengawal kebijakan pemerintah. Dalam pasal 34 Impres nomor 920 tersebut, esensi tugas pokok Polri yaitu Public Order and Maintain, Soft Approach Policing and Law Enforcement, dengan pendekatan kemanusiaan, bermartabat, kesejahteraan, equality, dan damai nirmiliter. Implementasi pendekatan atau interaksi yang sangat efektif bagi Polda Papua kepada masyarakatnya adalah pendekatan secara manusiawi atau soft approach policing. Pendekatan humanis atau soft approach policing yang diemban Polri diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Istilah keamanan dalam konteks tugas dan fungsi Polri adalah keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, di mana istilah ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, Kamtibmas sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional sebagai tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman. Kedua, Kamtibmas sebagai kemampuan serta pengembangan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Selain Inpres nomor 9 tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Kepres tersebut dibuat untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di provinsi paling timur Indonesia itu. Tim ini terdiri dari Dewan Pengarah dan tim pelaksana yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat. Polri pada satu sisi memiliki tugas rutin sebagai aparat penegak hukum dan penjaga ketertiban, sementara di sisi lain menjadi pihak yang diandalkan untuk menegakkan aturan pandemi. Pada saat yang sama, seluruh personil Polri di lapangan juga dituntut meningkatkan kewaspadaan dirinya masing-masing karena kemungkinan terdampak dari virus COVID-19. Kebijakan presisi sebagai jargon dari konsep predictive policing menuntut tren penggunaan teknologi informasi dan digital yang diprediksi akan terus menjadi tumpuan aktivitas manusia di masa mendatang. Karenanya, menyiapkan infrastruktur digital menjadi hal penting yang harus dilakukan Polri dan jajarannya, terutama agen dan struktur di Polda Papua yang tentu masih mengalami ketertinggalan jauh di era kehidupan digital. Pandemi membuat manusia terus kreatif untuk bisa tetap produktif dengan memanfaatkan tren teknologi komunikasi dan informasi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Papua tetap memerlukan pendekatan humanis polisi bernoken. Beberapa Kapolda Papua sejak tahun 1988 hingga saat ini turut serta mendukung terselenggaranya pembangunan di Papua dan mengembangkan konsep membangun kedekatan dengan masyarakatnya melalui upaya aktif fungsi pembinaan masyarakat atau community development. Berawal ketika konsep Bimas Pionir dikembangkan oleh Jenderal Muhar Sipin yang dibentuk pada era tahun 1993. Esensinya adalah membangun interaksi petugas Polri yang memiliki kemampuan dengan memberikan contoh atau pionir di lingkungan tempatnya bertugas dan melatih kemampuan serta keterampilan berupa pertukangan, pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan. Bahkan Jenderal Muhar Sipin membangun suatu wilayah pelatihan keterampilan atau disebut Latram di daerah Arso, kini menjadi Polres Kerom. Di lokasi tersebut seluruh anggota Polri dari berbagai tingkatan diberikan pelatihan, pembekalan, dan keterampilan sesuai keperluan. Polisi Piajar menjadi agenda yang wajib bagi kegiatan Bimas Noken dalam setiap kegiatannya. Esensinya adalah pengajaran Bimas Noken menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan kebangsaan sedini mungkin untuk menjawab nyanyian misteri dari anak-anak di pegunungan tengah Papua. Terungkap bahwa selama ini anak-anak suku Amume terbuai oleh syair-syair lagu yang didendangkan sejak balita di Honai-Honai. Setelah diteliti mendalam, transkrip syair itu tidak lagi menceritakan tentang tradisi kepahlawanan atau kearifan, tetapi tentang pembunuhan, teror, penindasan, kekejaman, asap misyu, kebun yang hancur,
dusun yang sunyi, suami yang hilang, pemuda tercinta yang tidak pernah kembali, dan berbagai derita nestapa lainnya. Anak-anak suku Amume ikut menyanyikan dan menghayati lagu-lagu itu. Satu babak sejarah telah terpatri dalam hati, sejarah penderitaan dan warisan dendam turun-temurun dan mahalnya sebuah kedamaian, sesuai Muridan dalam Kompas tanggal 23 Agustus 2021. Di awal tahun 2018, Kapolri Jenderal Profesor Tito Karnavian PhD mengacu pada konsep democratic policing menggagas dilakukannya operasi khusus berupa penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Hal tersebut didasarkan semakin meningkatnya tindakan KKB dan tidak mampunya satuan wilayah dalam penanganan. Operasi yang bersifat represif penegakan hukum selayaknya tidak perlu diberitakan secara berlebihan. Sementara operasi soft approach berupa Bimas Noken harus diviralkan secara masif. Operasi khusus yang kemudian dikenal dengan Operasi Nemangkawi tersebut berbasis pada sistem demokrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip domain modern seperti perlindungan hak asasi manusia pada masyarakat yang sedikit berbeda, lemah dan tertindas dengan mengedepankan Bimas Noken sebagai soft approach policing. Konsep tersebut merupakan transformasi dari konsep Bimas pionir, di mana interaksi Polri tidak sebatas sebagai teladan, namun juga mampu memberikan sumber daya dalam upaya pemberdayaan masyarakat Papua. Dengan demikian, aspek sumber daya menjadi begitu penting. Secara filosofis, Noken dimaknai sebagai wadah atau tempat yang menampung segala aspirasi, usulan, keluhan, permasalahan warga untuk dicarikan solusi pemecahannya. Noken bagi masyarakat Papua merupakan sumber kehidupan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan Noken Papua diterima dan diakui serta disahkan oleh UNESCO pada tahun 2012 di Paris. Kegiatan operasi Bimas Noken Polri sejalan dengan Inpres nomor 9 2020 dan Kepres nomor 20 2020. Hal tersebut ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dengan kebijakan presisi yang mengurai dan memperhatikan secara detail dan khusus tentang berbagai dinamika permasalahan berikut. Menurutnya, Bimas Noken pada operasi Nemangkawi menjadi salah satu gagasan yang dikedepankan untuk menjadi tempat bagi masyarakat dalam menampung keluh kesah dan berbagai persoalan untuk dipecahkan bersama di tengah keberagaman suku, adat, dan budaya Papua. Presisi sebagai jargon dan konsep predictive policing menuntut tren penggunaan teknologi digital yang diprediksi terus akan menjadi tumpuan aktivitas manusia. Karenanya, menyiapkan infrastruktur digital menjadi penting. Di saat bersamaan, pandemi COVID-19 menghadirkan tendensi penguatan cakram kekuasaan, diktum kekuasaan negara dalam hal ini Polri sebagai instrumen hukum dan kekuasaan untuk melindungi, to protect, melayani, to serve, serta memenuhi, to fulfill hajat publik berupa solus populi suprema lex exto, di mana keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, menyebabkan negara hadir melalui berbagai cara. Di masa mendatang, peran kuasa akan semakin membesar. Hanya dengan kerangka demokratis, maka kekuasaan diterima tanpa resistensi, serta tidak terjatuh pada ruang anti kritik dan kekuasaan yang otoriter sebagaimana pandangan Karnavian 2010. Konsep pendekatan kesejahteraan atau kemanusiaan soft approach policing oleh Bimas Noken adalah melalui pembangunan manusia, community development. Menurut Bakersey dan Hodge 1969 bahwa pembangunan atau pengembangan manusia didefinisikan sebagai suatu gerakan yang dirancang
guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiasi dari masyarakat dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat. Sejatinya pembangunan manusia diawali dengan pemahaman wacana konsep pekerjaan. Pekerjaan akan memberikan kontribusi bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Lebih luas lagi, pekerjaan bukan saja hanya untuk meningkatkan kekayaan fisik atau ekonomi, tetapi juga memperluas pengetahuan sehingga membentuk nilai budaya dan peradaban. Melalui kolaborasi, sinergitas, dan kerjasama antar lembaga, Bimas Noken mendorong pekerjaan untuk mengembangkan potensi kreativitas dan motivasi. Dari pemahaman tersebut bisa ditarik benang merah bahwa tujuan konsep Bimas Noken melalui upaya pengembangan komunitas tidaklah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga berupaya memberikan peluang untuk membuat kemampuan dan peluang berkarya, serta mempunyai kehidupan yang kreatif dan sehat dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, dalam pembangunan masyarakat yang terjadi di Papua, terdapat keterlibatan dari pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Giden berpendapat, agen atau agensi merupakan sosok perorangan yang dalam perubahan menyatakan bahwa agensi perubahan terwujud dalam diri individu, bukan berasal dari kehidupan kolektif yang menginginkan perubahan. Dari pemahaman agensi tersebut terhadap strukturnya, sehingga agen mulai melakukan tindakan untuk merubah struktur yang ada menjadi lebih baik. Dalam konteks Bimas Noken, adanya agen maupun agensi yang terbentuk di dalam masyarakat dan juga adanya agen-agensi yang dibentuk dalam sebuah struktur, baik paguyuban, kelompok kerja maupun lainnya. Dalam agensi dibentuk struktur karena memang melakukan tindakannya bertujuan untuk merubah taraf hidup, diciptakan dari kebiasaan yang direfleksi melalui kesadaran yang dimiliki, kesadaran untuk belajar dan berubah. Sementara agen membentuk struktur karena adanya berbagai praktek baru yang diciptakan melalui keterulangan, kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam rutinitas masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan telah membawa perubahan kondisi masyarakat. Polda Papua dengan konsep pendekatan soft approach policing melalui Bimas Noken sudah dilaksanakan di seluruh wilayah di Polda Papua dengan menggandeng pemerintah daerah di masing-masing kabupaten. Konsep yang mengadopsi Kampung Noken dalam pemberdayaan masyarakat di era pandemi ini telah berupaya dikembangkan di semua wilayah hukum jajaran Polres di Polda Papua. Namun sebagai proyek percontohan dilakukan di Polres Nabire, Polres Mimika, dan Polres Jayawijaya. Dengan diksi Kampung Noken, maka masyarakat dalam wilayah kampung tersebut diharapkan dapat mandiri mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, baik keamanan, kesehatan, kesejahteraan, serta ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran akhirnya adalah masyarakat produktif dengan berbagai aktivitas pemenuhan kesehatan serta kesejahteraan, sehingga tidak lagi berpikir membangun ideologi yang berlawanan dari NKRI. Hadirin sekalian yang saya muliakan, operasionalisasi Bimas Noken terus dikembangkan dengan praktek dan program dan jargon kebijakan lokal atau local wisdom, yaitu yang pertama, program Kasuari. Burung kasuari merupakan salah satu jenis satwa khas Papua yang memiliki filosofi ketangguhan, keberanian, kekuatan, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan pembangunan di Papua. Program ini bertujuan mengembangkan kesejahteraan dalam wujud pelatihan dan asistensi pada kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian, dan kesehatan. Sebagai penanggung jawab program pada level Polda adalah Direktur Bimas. Yang kedua adalah program Koteka atau disingkat dengan komunikasi tokoh elit Kamtipmas. Jargon Koteka merupakan
Pakaian Kehormatan Laki-laki Papua menjadi salah satu program bagi Bimas Noken untuk merepresentasikan kebudayaan Papua dengan wujud gagasan yang dibuat oleh Polda Papua berupa tindakan komunikasi dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dengan harapan dapat menjalin hubungan emosional yang cukup mendalam antara Polri dengan para tokoh. Kegiatan dilakukan secara terus-menerus dalam komunitas intelijen dan berkesinambungan, sehingga ada karya yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam kontribusi dengan Papua. Program berikutnya adalah program SIIPAR. Konsep polisi SIIPAR digagas oleh Komjen Pol Dr. Andes Paulus Waterpau. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti polisi pergi mengajar. Penggunaan kata pi memang sering digunakan masyarakat Papua untuk menyebut kata pergi. Pada program ini, fungsi lalu lintas menjadi tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Program berikutnya adalah PEKA atau Peduli Kamtibmas. Pendekatan-pendekatan strategis yang dilakukan oleh Polda Papua, baik itu peningkatan penghidupan juga keamanan, mengakibatkan terpeliharanya perasaan takut dan teror, rendahnya tingkat keamanan manusia, dan mengganggu pembangunan kepercayaan antara Papua dan polisi daerah Papua. Hal ini memerlukan adanya sistem peringatan dini atau early warning system dari sistem ruang lingkup atau suatu provinsi sampai dengan desa, guna memperkuat persatuan sosial melawan berbagai faktor pemicu konflik. Program ini dengan merangsang dan mengarahkan masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungannya sekitar, menuju kondisi Kamtibmas yang ideal dan akan menjadi hal yang mungkin dapat menjamin keteraturan. Program berikutnya yang kelima adalah program Matwa atau kita sebut dengan Milenial Torang Maju. Matwa merupakan salah satu jenis tanaman endemik asli Papua yang buahnya memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jargon lokal Matwa merupakan kalimat ajakan ditujukan kepada para milenial untuk bersama-sama membangun Papua. Di era saat ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan yang semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kuantitas kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Di bawah kendali Direskrim Direskrim Sus dan Dirnarkoba Polda Papua, program ini menanamkan penghayatan nilai Pancasila, ide nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Program keenam adalah Papeda, Pemuda-Pemudi Cendikia. Berangkat dari filosofi Papeda yang bukan sekedar mengenyangkan perut, melainkan lambang interaksi kekeluargaan saat makan bersama, menandai adanya ikatan kekeluargaan yang menjadi ruang diskusi antara keluarga untuk bermusyawarah. Bimas Noken dalam mengimplementasikan mengajak para cendikiawan muda Papua untuk berpikir kritis dan membuka wawasan melalui forum terbuka seperti seminar, kajian pustaka, kuliah umum, bedah buku, FGD, dan lain sebagainya. Program ini tentu masih di dalam kendali Direskrim Direskrim Sus, dan Dirnarkoba di Polda Papua. Program ketujuh adalah TIFA. TIFA singkatan dari Torang Insan Faham Adat. Dalam sistem tata nilai, TIFA bukan sekedar alat musik, tapi juga membunyikan suara persaudaraan dan persatuan. Papua yang memberikan modal bagi mekanisme budaya dalam penyelenggaraan persoalan dan konflik di Papua, sehingga akan menjadi relasi dinamis dan sinergis antara ekosistem civilization dan state nasionalisme yang dikemas dalam pemberdayaan masyarakat sadar wisata di Papua. Keseluruhan konsep operasional Bimas Noken tersebut kini telah dikembangkan dan dijalankan oleh seluruh jajaran di Polda Papua dengan menyatukan antara operasional
khusus Nemangkawi dengan operasional rutin Polda Papua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, di penghujung pemikiran diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut. Agen atau agensi atau aktor utama yang berperan selama pandemi adalah para ilmuwan. Tetapi ilmuwan tidak bisa bekerja sendiri. Mereka memerlukan pihak lain dan publik dalam membangun harmoni dan interaksi secara timbal balik atau dualitas. Karantina dan isolasi menjadi fasilitas sekaligus himbauan untuk dilaksanakan. Mesti pada hakikatnya tidak bisa menghilangkan sifat manusia sebagai makhluk komunal. Teknologi menjadi fasilitas baru dalam interaksi. Situasi ini membuat ketimpangan semakin melebar. Tidak hanya antar negara, bahkan antar lapisan masyarakat pun terjadi kesenjangan. Karenanya diperlukan upaya bersama melalui kolaborasi, baik bangsa secara global maupun umat manusia dalam mereduksi persaingan untuk menjaga kerangka harmoni demokrasi. Memahami Papua dalam konteks strukturasi, Giden, agen struktur dan dualitas merupakan kunci keberhasilan dari seluruh upaya program berupa pendekatan kepada masyarakat. Bagaimana program bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan membangun dan memberdayakan kearifan lokal sehingga membangun Papua bisa diganti dengan Papua membangun. Masyarakat Papua sebagai subjek dan objek mempunyai andil dalam proses pembangunan. Hal itu yang selalu menjadi alasan utama menerapkan konsep Bimas Noken yang dimulai sejak tahun 2018 hingga saat ini dan di masa mendatang. Bimas Noken Polri telah membuka jalan dan memulai pendekatan kolaborasi strategis dan integrasi sesama aparatur pemerintah, stakeholder, dan counterpart, serta pendekatan tulus kepada masyarakat. Karenanya pemerintah yang berkualitas dan efektif sangat diperlukan dalam pembangunan seutuhnya Papua. Bimas Noken tidak boleh berjalan sendiri dalam menciptakan local champion atau local hero. Dengan penyelenggaraan program di era pandemi oleh Bimas Noken secara masif, serentak, sinergis, dan kolaborasi, diharapkan terwujud kontribusi positif sebagai lompatan peradaban di Papua. Karenanya strategi Bimas Noken harus dilaksanakan dengan cara-cara baru yang bermartabat, dengan menjunjung norma-norma adat lokal dalam memainkan peran penting membangun keamanan dan kesejahteraan dengan mengadopsi cara-cara baru khususnya di Papua. Kehidupan normal baru yang tidak bisa berdiri sendiri perlu kolaborasi baik tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Pada akhirnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini, Bimas Noken di Polda Papua menjadi fasilitas efektif bagi Polri dalam misi universal Solus Populi Supreme Lex Sexto, sebagaimana diucapkan Cicero de Legibus pada 1737 di Itali, yang bermakna keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dengan demikian Polri bersepakat untuk memahami sifat peradaban dunia pasca pandemi. Kita sebagai agen dan agensi serta struktur dituntut mempersiapkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang timbul dari sebuah perubahan di segala sektor, baik keamanan, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi informasi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, demikian orasi ilmiah ini disampaikan, semoga dapat menginspirasi demi kemajuan Polri saat ini dan mendatang. Sekali lagi saya sampaikan selamat kepada para wisudawan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian pemikiran ini. Akhir kata disampaikan terima kasih, salam sehat, salam Noken, simbol persahabatan dan peradaban Papua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Selanjutnya, pemberian cenderamata dari Ketua Senat kepada orator. Berkenan kepada orator untuk menempatkan diri guna menerima cenderamata. Kepada Ketua Senat STK, dimohon berkenan menyerahkan cenderamata kepada orator, dilanjutkan dengan foto bersama. Pemberian cenderamata selesai. Terima kasih kepada Bapak Ketua Senat dan Wakapolda Papua. Selanjutnya kami persilakan kembali ke tempat.